Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Sulika Eka. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk ikutin kegiatanku hari ini. Kegiatanku hari ini aku awali dengan unboxing belanjaan Pak Su ya teman-teman, yaitu belanjaan bulanan. Nah, sambil aku unboxing atau sambil aku bikin video di sini tuh aku sambil nonton sinetron teman-teman. Apakah teman-teman dan bunda-bunda sama suka dengan sinetron ini? Karena sinetron ini tuh salah satu favorit saya ya teman-teman. Nah lanjut, aku mau ambil bungkusan yang tadi Pak Su belanja di Superindo. Dan ini mau aku lihat Pak Su tuh tadi belanja apa aja, karena tadi tuh nggak sempet ditulis ya teman-teman. Nah di sini tuh ternyata Pak Su beli sabun cair atau sabun mandi cair. Terus juga Pak Su beli sampo. Nah untuk ukurannya aku tadi tuh lupa teman-teman, nggak nyebutin ya. Dan untuk harganya tuh maaf banget, aku tuh belum sempat nanya Pak Su karena Pak Su tadi udah lanjut langsung kerja ya. Lanjut di sini Pak Su juga beli sabun mandi batang. Nah terus pokoknya intinya aku tadi lupa, bener-bener belum sempat nanya ya teman-teman. Terus sabun pencuci muka juga punya Pak Su, tadi beli satu Pak Su, itu biasanya untuk 1 bulan ya. Lanjut Pak Su juga beli gula pasir atau gula putih yang ukuran 1 kilo, beli sekitar 2 bungkus yaitu 2 kilo ya teman-teman. Nah terus lanjut di sini Pak Su juga beli minyak yang ukuran 2 liter. Nah belinya itu 2 bungkus, berarti totalnya tuh 4 liter dalam 1 bulan. Pokoknya itu mau cukup nggak cukup, aku berusaha mencukupkan minyak itu ya. Bila lebih itu alhamdulillah teman-teman ya. Jadi emang kita tuh harus pinter-pinter mengatur stok belanjaan kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini juga Pak Su nggak lupa tuh beli kopi, karena Pak Su tuh emang minum kopinya tuh kopi yang pahit ya teman-teman, kopi hitam, dan itu nanti tuh ditambah gula sendiri seperti itu. Sebenarnya sih Pak Su juga suka ya yang susu, tapi lebih sukaan tuh yang kopi pahit yang dicampur gula tambahan kayak gitu. Terus di sini juga Pak Su beli mie, yaitu ada mie rasa ayam bawang Pak Su tuh beli 5 bungkus, dan yang rasa soto sekitar 5 bungkus, dan untuk mie gorengnya sekitar 10 bungkus. Jadi totalnya itu semuanya 20 bungkus ya teman-teman. Dan ini tuh stok untuk 1 bulan. Jadi untuk 3 orang di rumah, cuman kalau Pak Susi jarang makan mie ya, paling sebulan itu ketemu 1 kali, karena Pak Susi bukannya nggak suka ya, suka, cuman memang jarang minta kayak gitu. Kadang ditawarin juga kalau udah makan nasi, Pak Susi udah nggak mau nambah mie. Beda kalau kita emak-emak ya teman-teman atau anak-anak tuh udah makan nasi aja, kadang kalau masih lapar tuh kita suka bikin mie apa gimana kayak gitu ya. Tapi tetap aja teman-teman, aku tetap batasin buat anak-anak juga ya, buat saya sendiri. Jadi makan mie itu nggak boleh tiap hari seperti itu. Yang wajib itu adalah makan nasi, sayur kayak gitu. Dan tadi udah aku hitung semua, ternyata tuh jumlahnya 20 piece ya teman-teman, atau 20 bungkus. Nah ini ternyata tuh ada tambahan yang aku lupa nggak baca, yang coklat itu rasa apa ya tadi, kurang ini ya teman-teman, kurang paham tadi itu nambah 1, berarti jumlahnya tuh ternyata 21. Maaf ya teman-teman. Kadang salah ngitung. Ternyata jumlahnya tuh 21. Nah iya tadi itu sebenarnya udah janjian sama Pak Su teman-teman, siang itu ngajak belanja di Superindo. Tapi berhubung saya tadi ada info dadakan dari sekolah SD dulu, adik, yaitu harus ngambil ijazah ya teman-teman. Jadinya kita berbagi tugas
aku ke sekolahan Dedek, Pak Su belanja sendiri. Alhamdulillah Pak Su mau belanja sendiri. Cuman di sini tuh masih banyak yang kurang ya teman-teman. Nah ini langsung minyak tuh aku susun di box plastik supaya terlihat rapi dan nggak berantakan, karena mie itu kalau disusun biasanya ditumpuk-tumpuk itu suka runtuh atau ambrol bahasa Jawanya ya teman-teman ya. Jadi bahasa Jawanya tuh ambrol kalau diambil bawahnya, kita lagi milih rasa apa kayak gitu. Jadi aku susunnya di box seperti ini, jadi lebih rapi, nanti atasnya bisa kita taruhin apa seperti itu ya. Nah lanjut ya cerita lagi tentang tadi Pak Su belanja sendiri ya. Jadi ini sebenarnya tuh banyak yang ketinggalan teman-teman, seperti deterjen buat mencuci baju juga Pak Su lupa nggak beli, terus pencuci piring sandek pencuci piring juga nggak beli, garam nggak beli, terigu nggak beli. Pokoknya masih ada beberapa yang nggak dibeli Pak Su, tapi nggak apa-apa kata Pak Su, nanti bila ada yang kurang katanya nanti ibu belanja sendiri seperti itu. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi udah alhamdulillah ya teman-teman Pak Su mau belanjain. Nah lanjut, tadi saya mau meletakkan stok-stok yang perlengkapan mandi ya teman-teman. Ini aku taruh di rak di kamar mandi, dan ini yang kosong-kosong aku buangin ya, aku taruh di tempat sampah. Nah untuk samponya ini masih ada sedikit, jadi masih aku taruh di rak biar habis dulu kayak gitu ya. Nah Pak Su tuh sebenarnya udah aku ingatkan kalau beli sampo nggak usah yang gede-gede, karena tuh di raknya kurang tinggi ya teman-teman, jadi nggak bisa berdiri di bagian bawah kayak gitu ya, tapi bisa dimiringin sih nggak apa-apa sih. Nah ini beli lagi yang besar lagi Pak Sunya, nggak apa-apa. Nah untuk yang stok belum dipakai itu aku biasanya taruhnya tuh di paling bagian atas kayak gitu. Nah yang udah di bawah itu biasanya di rak paling bawah sama yang tengah ya teman-teman. Dan di sini juga aku taruh pembalut itu ada di rak kamar mandi, supaya setiap siapapun yang lagi berhalangan tuh nggak usah susah-susah mencari pembalut ya teman-teman. Jadinya aku siapkan di situ biar lebih gampang kayak gitu ya, nggak usah nyari-nyari. Kalau ada tamu juga nggak usah minta-minta, di situ udah disiapkan. Nah untuk pasta gigi Pak Su nggak beli, karena tadi aku udah bilang kalau pasta giginya tuh masih gitu ya, udah aku cek. Terus pokoknya aku nyusunnya mungkin kurang rapi dan isinya tuh terlalu kosong ya teman-teman. Memang stoknya ya aku segini aja udah cukup sebulan. Dan di sini aku juga taruhin tadi tuh kayak semprotan buat ngelap meja kursi kayak gitu ya teman-teman. Aku taruhnya tuh di situ biar lebih gampang. Oh iya tadi yang teman-teman lihat ada kaos kaki di situ itu itu bukan karena nggak ada pasangannya ya teman-teman, tapi itu kaos kaki yang udah nggak kepake aku manfaatkan untuk ngelap-ngelap, karena itu bahannya kan kaos ya, lebih gampang dicuci. Jadi aku pakai buat lap-lap apa aja, nanti kalau udah jelek baru aku buang kayak gitu. Kemudian aku tuang di botol isi ulangnya, yaitu sabun cair tadi ya teman-teman, karena ini benar-benar udah habis. Tadi udah aku bersihin juga botolnya. Lanjut aku tuang secukupnya, karena ini tuh kayaknya isinya tuh lebih ya, jadi nggak mau di botol. Nah sisanya tuh tetap masih ada di kemasannya ya. Nah ini secukupnya aja, ini udah penuh segini ya teman-teman ya, isinya berarti lumayan banyak. Nah itu tuh masih ada setengah tapi lebih pendek ya, nanti aku simpan, aku lipat atasnya tuh biar angin nggak masuk atau debu, jadi biar aromanya tuh tetap khas gitu ya. Kalau terbuka begitu nanti tuh aromanya keluar tiap hari ya, tiap saat itu, jadi nggak wangi lagi seperti itu. Nah ini aku setetes atasnya biar lebih gampang aja ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Oh iya teman-teman, malam ini kegiatannya apa? Aku kegiatannya ya seperti ini teman-teman. Ini tadi sekitar jam 7 habis isya ya. Jadinya aku kegiatan unboxing, karena Pak Su juga masih kerja. Nah ini aku taruh lagi di tempat rak ya teman-teman, sabun cairnya, dan sisanya aku taruh di bagian atas untuk rak bagian stok-stok. Di situ juga ada pengharum kapur barus tadi itu.
Nah ini aku taruh di sini aja. Nah seperti itu. Aku tuh stoknya nggak banyak ya teman-teman, dikit aja, cuma ya emang pokoknya intinya buat keperluan 1 bulan kayak gitu aja. Harus benar-benar bisa apa ya, mengatur keuangan ya teman-teman, biar semuanya itu bisa tercukupi, sekolah anak bisa tercukupi, bayar listrik, ya pokoknya banyak bayar-bayaran yang lain itu kan wajib ya teman-teman. Jadi hal-hal yang nggak penting-penting atau nggak yang terlalu dibutuhkan itu aku maksudnya tunda kayak gitu ya teman-teman, supaya semuanya itu bisa berjalan apa ya, lancar urusannya kayak gitu. Nah ini tuh sambil sharing ya teman-teman, mungkin apakah ada teman-teman dan bunda-bunda yang mungkin ceritanya mirip-mirip atau mungkin bahkan sama seperti saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, lanjut aku ke bagian lemari makan. Di sini aku simpan gula putih tadi ya teman-teman. Aku taruhnya di lemari, dan di lemari ini pun nggak banyak barang teman-teman atau belanjaan-belanjaan. Pokoknya intinya tuh belanja yang penting-penting untuk 1 bulan kayak gitu ya. Nah ini kopi juga aku taruhnya di lemari. Nah di sini tuh ada sisa mie teman-teman, aku taruh di lemari, nanti siapa tahu pengen dimasak ya. Nah ini ada maizena yang udah aku pakai juga, aku ikat karet biar nggak ada semut atau debu-debu yang masuk seperti itu. Nah ini tuh bener-bener lemari tuh nggak ada isinya teman-teman. Aku emang belanjanya tuh bener-bener minim banget ya, tapi alhamdulillah cukup untuk 1 bulan. Nah untuk minyak goreng aku taruhnya tuh biasa aja di bawah kolong meja, itu tempat yang biasa aku naruh di situ, karena minyak itu berat bila aku taruh di lemari makan. Itu tuh kayak apa ya teman-teman, yang bagian rak tengah tadi tuh seperti triplek. Kalau aku taruh berat-berat kasihan kayak lentur kayak gitu, takutnya nanti malah jebol ya. Ya udah aku taruh di bagian bawah kayak gini. Nah itu di belakangnya minyak itu juga aku taruh rak bawang ya, bawang merah, bawang putih, terus ada stok sagu tuh, tapioka, ada kentang, ada berkakas-berkakas yang setiap hari aku pakai. Nah untuk minyak aku tetap kembalikan di bawah kolong juga. Nah, biar kalau di sini tuh boxnya itu bisa masuk ya. Kalau di lemari itu harus disusun, nggak pakai box itu malah berantakan teman-teman. Kalau pakai box itu lebih rapi. Nah, di sini juga itu sampingnya ini box beras teman-teman ya. Pokoknya berkakas-berkakasku tuh masih berantakan ya teman-teman, dan ini ada sebagian yang masih ada kardus-kardusnya tuh nggak aku bukain karena emang barangnya itu juga jarang dipakai teman-teman. Jadi aku biarkan di situ biar apa ya, nggak terlalu kotor seperti itu. Nah ini tuh belum ada tutupnya ya teman-teman untuk kolong mejanya itu. eh Benar-benar nunggu budget ya teman-teman, mudah-mudahan ada rezekinya. Nah di sini tuh aku mau nyetrika teman-teman, udah aku lipat-lipat, sebenarnya udah banyak banget setrikaanku, cuman aku mau setrika yang Pak Su dulu ya. Yang punya Pak Su ini kan tiap hari buat kerja, buat berangkat sama apa ya teman-teman, buat berangkat sama di tempat ruangan tugas itu Pak Su tuh bajunya beda ya teman-teman. Kalau di tempat tugas itu di dalamnya itu ada seragam sendiri, tapi pas pulang pergi itu nggak boleh seragam itu dibawa dalam perjalanan, takutnya kan ada kotor-kotor bakteri yang nempel atau apa, debu-debu kayak gitu. Karena Pak Su itu kan kerjanya tuh apa ya, di rumah sakit, jadi harus benar-benar steril, dan nanti itu akan kontak dengan pasien-pasien seperti itu ya teman-teman. Jadinya emang seragam itu nggak boleh dibawa sampai pulang, itu aturannya seperti itu. Harus ya mungkin kalau rumahnya yang deket, yang apa sih, cuman nggak jauh, cuman berapa meter dari rumah sakit, mungkin nggak apa-apa. Kalau Pak Su itu kan 1 jam perjalanan lebih kurang ya teman-teman, apalagi naik motor kayak gitu ya. Jadi Pak Su tuh ya paling banyak sendiri ganti bajunya ya, baju yang baju perjalanan, baju di rumah, baju seragam. Tapi di sini tuh sebenarnya aku tuh mager dan males banget kalau urusan setrika ya teman-teman, kayak terpaksa kayak gitu. Tapi tetap aku tuh berusaha untuk ikhlas ya, walaupun aku tuh sebenarnya males banget. Tapi yang namanya buat kerja itu kan
nanti dipakainya nggak enak ya kalau kusut kayak gitu teman-teman. Terus dilihat teman-temannya tuh juga kok kesannya jorok, nanti yang malu juga istrinya juga, kok ini baju kusut banget nih, apa istrinya nggak nyetrika apa kayak gitu, padahal bener istrinya tuh males banget teman-teman. Ini aku cerita tentang kekuranganku sendiri ya teman-teman. Nah, aku paling gosok-gosok itu baju yang punya paksu. Kalau yang ini kayak seperti batik tadi yang coklat teman-teman, itu tuh udah aku lipat-lipat aja waktu habis angkat jemuran, jadi nggak begitu kusut, aku penyet-penyet aja pakai setrikaan, aku semprot-semprot. Dan ini selesai teman-teman, setrikanya mang aku setrikanya punya paksu aja ya. Nah, besok paling lanjut punya dede, punya aku yang kira-kira gampang kusut aja. Lanjut di sini aku cuci piring teman-teman. Sebenarnya nggak begitu banyak, tapi biar besok pagi tuh aku tuh nggak usah cuci piring lagi ya. Ini lagi mau aja karena sekalian nunggu Pak Su pulang. Pak Su tuh kan pulang kerja itu sekitar jam 10 lewat ya teman-teman, karena keluar dari rumah sakit itu selesai tugas itu jam 9 itu baru selesai, belum keluarnya dari rumah dari rumah sakit sampai ke parkiran, belum perjalanannya 1 jam, pokoknya itu sekitar jam 11-an Pak Su nyampe rumah. Jadi aku sambil nunggu, sambil nonton sinetron. Di sini juga aku sambil cuci piring, aku bersihin meja-meja dapur. Mungkin teman-teman bosen nggak sih lihat dapurku tiap hari kok perasaan tuh nongol di video terus. Nah, ini tadi baju yang belum aku setrika ya teman-teman ya. Jadi masih ada satu tumpuk, tapi nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.